Bismillahirrahmanirrahim. Serius, tadi bercanda sedikit. Sekarang Rubbama kunta musian fa'arakal ihsana minka suhbatuka man huwa aswa'a halan minka. Dibacakan. Rubbama kunta terkadangan ono sapa sira ana iku musian wong kang gawe ala. Rubbama kunta terkadangan ono sapa sira ana iku musian wong kang gawe ala. Mohon maaf kalau saya menggunakan kata kamu itu bukan diri saya, tetapi saya sedang membacakan kitab. Memang bahasanya seperti itu ya. Jadi ini Sayyid Ahmad bin Athaillah, penyusun kitab Hikam, sedang menasihati kita. Rubbama kunta musian, terkadang kamu itu orang yang buruk amalnya maksudnya. Fa'aroka mongko meruhake ka ing sira. Fa'aroka mongko meruhake ka ing sira, meruhake al ihsana ing gawe bagus. Al ihsana ing gawe bagus mingka saking sira. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sing meruhake sohbatuka kekancan ira. Apa sohbatuka kekancan ira. Bismillahirrahmanirrahim. Kekancan ing wong siliman huwa kang utawi man iku aswa alwi Allah mingka tinimbang sira apane sing lawe Allah halan tingkae. Jadi ini sedang membahas atau menjelaskan seputar persahabatan, seputar pergaulan, seputar pertemanan. Jadi kata beliau Sayyid Ahmad bin Athaillah, penyusun kitab ini berkata, terkadang kamu itu orang yang buruk amalnya. Kemudian karena pergaulanmu dengan orang yang lebih buruk amalnya, maka pergaulanmu dengan orang yang lebih buruk amalnya itu bisa memperlihatkan, bisa seolah-olah amalmu itu sudah baik sekali. Jadi bahayanya ketika kita bergaul, berteman dengan orang-orang yang masih jauh dengan agama, maka bahayanya adalah bisa-bisa kita merasa sudah baik. Bisa-bisa kita merasa kita sudah alim, bisa-bisa kita merasa sudah ahli ibadah, ahli taat. Itu sebabnya Nabi bersabda, lihatlah kalau urusan agama yang kamu lihat adalah orang yang lebih tinggi. Tapi kalau urusan dunia, lihatlah orang yang lebih rendah, lebih miskin dari kita, lebih repot dari kita ekonomi. Kalau urusan ibadah, kalau urusan agama, yang kita lihat adalah orang yang di atas kita, yang lebih alim, yang lebih pintar, yang lebih ahli ibadah. Supaya apa? Supaya kita tidak puas sampai di situ. Supaya kita lebih semangat lagi. Ya Allah. Jadi nikmat buat kita ketika kita berkumpul, berteman, baik dalam masalah pergaulan, baik di tempat kerja, kita ketemu dengan orang-orang yang ahli ibadah, ketika kita bertemu dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, senang ngajak jamaah. Nikmat Mas Sabit ketemu Ustaz Zain. Saya pernah kerja 2 kali sama yang Zain ya. Alhamdulillah. Jadi manapun saya kerja dengan Ustaz Zainuri ini, Ustaz Zainuri sebagai imam saya. Bukan saya imamnya, tapi Mas Zainuri imamnya. Ya, berbagi. Kenapa? Saya berpikir begini. Pertama, kalau ngaji yang baca kitabnya saya, nanti imam tahlil saya. Di tempat kerja bareng saya imamnya, takutnya saya merasa orang yang paling alim. Maka saya berpikir supaya saya tidak merasa saya adalah orang yang paling alim, berbagi saja. Imam tahlilnya Ustaz Hanafi, ya, yang baca sholawatan berjanji Mas Umar, ya, yang baca rotiban Ustaz Zainuri, yang jadi imam ketika kerja bareng
Sama berarti. Hah? Sama gimana? Di sono juga begitu. Ya, ini salah satu nikmat Mas Amir. Ya, salah satu. Sampai sekarang saya belum mau, kecuali di situ mentok. Semua nggak mau jadi imam, ya udah. Saya baru mau. Kalau saya di situ masih ada yang mau jadi imam di tempat kerja, benar. Saya memilih jadi makmum saja. Ya, itu yang pertama. Kedua, dalam rangka juga secara tidak langsung saya secara tidak langsung mengangkat, memberikan kesempatan kepada teman-teman yang sebenarnya punya modal ilmu pengetahuan, ada modal dasar supaya terangkat, supaya bisa maju, supaya bisa berkembang, diberi kesempatan. Nanti terbiasa terus. Saking seringnya suruh jadi imam tahlil, saking seringnya jadi MC, saking seringnya jadi mimpin sholat jamaah, otomatis dia akan terus giat belajar terus. Itu sangat. Jadi alhamdulillah Ustaz Hanafi sekarang MC lancar banget. Imam tahlil apa lagi? Sampai saya kalau disuruh baca doa, ya serahkan kepada Ustaz Hanafi. Jadi saya ya dibilang licik. Tapi saya nggak mau dibilang licik juga. Tapi ya istilahnya saya sebenarnya bodoh tapi menggunakan kecerdasan saya. Ketika saya ditodong suruh jadi imam tahlil atau baca doa, Mas Hanafi saja. Dulu saya pernah tegur sama istri saya, jenengan kudu ngapalin doa, semua doa. Karena kalau di kampung sehebat apapun orang itu membaca kitab, kalau tidak bisa jadi imam tahlil, tidak akan dianggap sebagai orang alim. Enggak mau saya dianggap orang alim, biarlah, masih banyak. Kalau cuma sekedar jadi imam tahlil, banyak yang bisa. Saya pernah sombong begitu. Kemarin ketanggur Mas Hanafi, Mas kamu Indonesia ojokin nggak mau, Mas Umar nggak mau, biarlah baca doa sebisanya. Akhirnya saya dituntut untuk belajar menghafal doa-doa. Jadi kalau urusan doa-doa tahlil dan sebagainya saya kalah sama mereka. Ya, saya akui secara jelas. Jadi inilah salah satu cara bagaimana supaya saya ini tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Jadi jangan semuanya kita ambil lah. Ya, itu yang pertama, pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua adalah memberikan kesempatan kepada orang lain, biar orang lain bisa berkembang, biar orang lain juga semangat, biar orang lain juga senang, ngerasa dihargai. Coba kalau semuanya saya ambil, mungkin yang lain bisa kecil hati juga, sama-sama santri kok, amal mulu kan kayak gitu ya. Ya Pak, satu saat Bapak juga jangan kaget kalau diberi kesempatan baca doa Pak, jangan ditolak ya. Jangan ditolak ya Mas ya, jangan ditolak ya. Siapapun, Mas Hairun juga sering saya minta untuk memimpin doa, kayak saya kasih kesempatan semua. Saya lanjutkan. Yakni nakisi sopa musonif an-nasuh bataman, teman satu ni kekancan kelawan bom sileman huwa kang utaiman iku dunaka sak ngisor ira iku dororun melaratan atau bahayani mahdun kang murni. Sesungguhnya kata pensyarah kitab, berteman dengan orang yang di bawah kamu amalnya itu suatu bahaya yang nyata, bahaya banget apabila kita bertemannya dengan orang-orang yang amalnya jauh di bawah kita. Alasannya apa dikatakan bahaya? Li'annaha karena tamassutuni suhbataman ikut bisa nutupi apa suhbataman, nutupi ngangka sangking sira, nutupi nguyubaka ing piro-piro nguyub aib iro, ya, aib kekurangan waktu bayinu lan mertelaake opo suhbataman laka maring siro, mertelaake kamalaka ing kesempurnaan iro. Alasannya kenapa ketika kita berteman dengan orang-orang yang amal ibadahnya itu masih buruk sekali, jauh-jauh dari agama, kok dikatakan bahaya yang nyata? Karena ketika kita berteman dengan mereka, orang-orang yang amalnya masih buruk sekali, pergaulan itu bisa menutup aib kita. Pergaulan dengan mereka yang amalnya masih buruk bisa menutup
aib kita. Jadi kita akan merasa bahwa kita ini sudah baik. Nyatanya tuh teman-teman, ya, sholat masih bolong-bolong. Mending gue, akhirnya di dalam hati, mending gue, mending 5 waktu aktif. Nah, sholat jamaah aktif, majlis taklim aktif. Nah, akhirnya di sini ada mending gue. Nah, ini yang menjadi masalah yang sangat besar buat kita ketika dalam hati kita muncul perasaan mending gue daripada dia. Masih bagusan saya dibandingkan dia. Jangan sampai naudzubillah ini Mas Abid ya. Jangan kaget. Ya. Jadi jangan kaget apabila satu saat saya kerja bareng kok jadi panjenengan jadi imam. Jangan kaget ya. Jangan ditolak ya. Ya karena itu salah satu memang cara saya. Nah, kemudian ketika kita bergaul dengan orang-orang yang masih jauh agamanya, buruk amalnya, itu membuat serasa amal kita ini sudah sempurna, karena akan jadi pembanding, dibanding dia yang masih bagusan saya, dibandingkan mereka yang masih bagusan kita, akan selalu begitu, ya. Maka kita berusahalah mencari teman, baik bergaul ya, di dalam teman kerja dan sebagainya, berusahalah mencari teman-teman yang ahli ibadah, yang ahli taat, yang apa istilahnya ahli ngaji. Ya, saya pun masih sering menghadiri sekedar duduk di pojokan menghadiri majelis taklim. Kalau lagi ada kesempatan ya, sekedar di situ untuk supaya saya tidak merasa bahwa saya ini sudah pintar. Duduknya di pojokan sana. Kadang-kadang nggak pakai kopiah kalau sekedar mampir. Ya, pakai celana panjang biasa, kemejanya kemeja kerja. Ya, di situ saatnya sedang tawadhu, istilahnya merendahkan diri, tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Dan kadang-kadang kenapa saya sholat Jumat itu nggak pakai sarung, pakai celana panjang, pakai kemeja baju kerja kayak gitu? Saya berpikir jangan sampai saya ini merasa lebih baik daripada orang. Biarlah mereka pakai gamis rapi, pakai sarung, baju koko dan sebagainya. Saya merasa tidak lebih baik daripada mereka, tapi dengan pakaian yang saya pakai ini, saya akan merasa lebih nyaman karena saya merasa lebih buruk dari mereka. Lihat saja. Tapi kenapa saya di sini kok pakaian rapi, pakai serban, masa? Ya ini tuntutan. Ya. Jadi kalau kata santri ini wadmu syai'in fi khairi mahalatihi dzulmun. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya itu dolim. Kata sendiri, saya kan ustadznya di sini ya pakai serban lah. Setelah ini nggak pakai serban, nggak pakai kopiah, datang ke masjid sholat jamaah. Ya, di situ kan sebagai makmum biasa, sebagai orang awam. Ustadznya di depan sana, kan kayak gitu ya. Tidak selalu saya memakai pakaian yang istilahnya menunjukkan bahwa ini saya orang yang religius, tidak menunjukkan bahwa saya orang yang agamis, tidak. Tapi seringkali saya justru menunjukkan bahwa saya ini orang yang bukan siapa-siapa dalam urusan agama. Saya orang yang rendahan saja, seperti itu, Pak. Ya, ini namanya pengetahuan tentang tasawuf. Makanya orang-orang ahli tasawuf itu kadang-kadang sulit dinilai. Sulit sekali dinilai mengenai pola pikirnya, pemahamannya itu sulit sekali dinilai. Maka ketika kita belum memperdalam ilmu tasawuf, jangan sekali-kali kita menilainya ataupun menirunya. Tapi tetap saja berpakaian yang rapi ketika datang ke masjid, ya rapi seperti biasa. Ya, jangan niru-niru orang-orang yang memang sudah pahamnya ke situ. Ya. Kita lanjutkan. Jam berapa ini? 9. Ya? 9:10. Ya, sedikit lagi ya, sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ajaba yujibu patu. Bismillahirrahmanirrahim. Patu jiba mangkonakaake. Patu jiba mangkonakaake apa subataman nakake laka maring sira. Nakake husnuzoni ing husnuzon ing baguse penyono pinapsika kelawan awak ira
Fata'ajjaba mangka sebabe gumun sapa sira gumun bi amalika kelawan pira-pira amal ira. Wa taqtangalan nrimo sapa sira nrimo bi ahwalika kelawan pira-pira tingkah ira. Warito lan rito anin nafsi saking nafsu. Maka berteman dengan mereka orang-orang yang amalnya masih buruk, masih jauh di bawah kita. Yang pertama akan menutup aib kita, yang kedua akan mengangkat, akan memperlihatkan kebaikan kita. Kita akan merasa amalnya sudah baik ketika teman-temannya ada orang-orang yang masih buruk amalnya. Nah, setelah itu pasti akan mendatangkan prasangka yang baik pada diri kita. Wah, aku is soleh, wah aku is ahli ibadah, aku is alim. Kemudian juga muncul ada ujub di dalamnya, ujub, amalku is apik dibandingkan mereka. Nah, berikutnya yang akan terjadi adalah akan merasa puas. Segitu amalnya, udah nggak mau meningkatkan lagi. Karena apa? Karena memang sudah merasa lebih baik daripada orang lain dan merasa apa yang ia kerjakan sudah cukup. Akhirnya puas sampai di situ, tidak ada lagi upaya untuk meningkatkan kualitas ibadah, tidak ada lagi usaha untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, tetapi justru akan berhenti di situ, mauquf, berhenti, tidak mau naik, tidak mau bergerak, ya. Itu. Jadi alhamdulillah kita semuanya jika bisa bergaul, berkawan dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli taat, satu sama lain akan saling menyemangati. Jadi Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat, ayu khairul asdiqai ashabi, kata seorang sahabat, ayu khairul ashabi, manakah teman yang terbaik wahai utusan Allah? Maka Nabi menjawabnya, sahibun idza dzakaraka amanaka. Seorang teman yang baik adalah ketika kamu sedang zikir mengingat Allah, ketika kamu sedang ngaji, ketika kamu sedang bersolawatan, ketika kamu sedang sholat berjamaah, dia turut membantumu, ikut memotivasi, ikut menyemangati. Kita mau sama-sama begitu. Jadi saya pikir teman-teman Ustadz Zainuri ini semua teman-teman baik menurut Nabi. Karena ketika Mas Zainuri ngaji, yang lain ikut ngaji. Ketika Mas Zainuri sholat jamaah, yang lain juga ikut jamaah. Ketika dia ingat kepada Allah, ikut membantu. Cara membantunya bagaimana? Ikut jamaah di situ bareng-bareng, ngaji ikut bareng-bareng, salawatan ikut bareng-bareng. Dan ketika kamu sedang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mau mengingatkan. Jadi jangan sungkan-sungkan besok Mas Apung sama Ustadz Zen, Ustadz ini udah jam berapa kok belum asaran, asik banget kayaknya, gitu ya. Jangan sungkan-sungkan ya, nggak apa-apa ya. Insya Allah Mas Nuri nggak akan marah, insya Allah ya. Adanya malah yang kayak gitu. Ya? Adanya yang mana? itu siapa? Abiin. Waktunya gitu. Ya. Jangan sungkan-sungkan. Kita harus saling mengingatkan satu sama lain. Nabi bersabda, satu lagi saya sampaikan hadis Nabi, ar-rajulu ala dini khalili falyanzur ahadukum ala man yukhalil. Agama seseorang itu akan bergantung pada temannya, maka lihatlah salah seorang di antara mereka, lihatlah salah seorang di antara kalian, lihatlah siapa teman. Jadi kalau kita ingin tahu kualitas agama seseorang, maka lihat saja temannya. Ya, lihat saja temannya siapa, ditelusuri, dicek. Seorang pensyair dalam syairnya mengatakan, anil mar'i la tas'al wasal an qarini
Wa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi. Janganlah kamu bertanya tentang keadaan seseorang, tapi tanyalah siapa yang menemani. Jadi kalau kita ingin tahu keadaan orang itu, agamanya seperti apa, jangan tanyakan dia langsung. Ya Mas Abi, jangan, nggak usah nanya saya itu Pak Jamal itu ahli ibadah atau apa, nggak usah ya. Tapi coba cari aja teman-temannya siapa. Oh temannya Pak Rustam, oh temannya Mas Umar. Dari situ udah ketahuan ya. Karena apa? Karena tiap-tiap orang yang berteman itu karakternya ya, akan mengikuti orang yang diikuti. Temannya Ustaz Jenuri senang ngaji, senang sholawatan, pelan tapi pasti akan ikut ngaji. Karena apa? Disebutkan di situ bahwa karakter kita ini manusia itu, kalau bahasa di situ dikatakan itu senang niru-niru. Jadi akan menirukan apa yang dilihat dan yang didengar. Jadi kalau kita kepingin niru jadi ahli ibadah, niru jadi ahli taat, kepingin jadi orang-orang soleh, maka lihatlah, maka dengarlah orang-orang soleh. Lihat orang-orang soleh, insya Allah pelan pasti kita akan menirukan ya. Jadi nggak usah bertanya bagaimana caranya saya menjadi orang soleh, bagaimana caranya supaya menjadi ahli ibadah. Cukup berteman dengan mereka sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, insya Allah ya. Tentu kita kembalikan lagi semuanya bihaulillah wa biquwwatihi, karena sudah disebutkan la haula wa la quwwata illa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim, illa billahil aliyil azim. Bahasa Jawa tapi ya, bahasa Jawa tapi siirkan juga. Watan wanten doyo lan saged kiat, watan wanten doyo lan saged kiat, kejawi angsal pitulungi Allah. La haula wala, tidak ada daya upaya untuk mengerjakan ketaatan, tidak ada daya upaya untuk menghindar dari kemaksiatan, wala kuwata, dan tidak ada kekuatan sedikit pun untuk bisa mengerjakan ketaatan kecuali semata-mata atas pertolongan Allah yang maha luhur lagi maha. Jadi apapun yang kita kerjakan ini semata-mata atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasilahnya apa? Wasilahnya adalah kita menemukan teman-teman yang soleh, yang ahli ibadah, yang taat, kemudian kita di situ akan apa? Secara otomatis akan mengikuti. Jadi salah satu nikmat hidup bagi saya adalah ketika kita dipertemukan dengan orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang soleh, orang-orang yang Saudaraku rahimakumullah, ini barangkali yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini, walaupun sedikit, tapi semoga ada manfaatnya buat diri saya pribadi dan buat teman-teman semuanya ya. Semoga pertemuan kita di pagi hari ini akan menjadi saksi dalam di akhirat. Nabi bersabda, "Akhiru minal ma'arifi minal mu'minina li'anna kulla mu'minin indallahi yawmal qiyamati syafa'atan." Kata Nabi, perbanyaklah kalian mengenal orang-orang mukmin, karena sesungguhnya setiap tiap mukmin kelak di hari kiamat satu sama lain akan bisa memberikan syafaat. Diterangkan dalam Hidayatul Mu'min, satu sama lain akan menjadi saksi, bisa memberikan kesaksian. Maka perlu ketahui bersama bahwa bumi ataupun tanah yang sedang kita duduk ini juga akan menjadi saksi bahwa saat ini kita sama-sama sedang taat kepada Allah, di dalamnya zikiran, sholawatan, dan mengkaji ilmu pengetahuan. Jangan salah, tekar yang kita gunakan ini karakter kita.
juga kelak akan menjadi saksi di akhirat. Ya, mohon keikhlasannya untuk menghadiahkan Fatihah kepada saudara kita. Yang pertama Bapak Suino Purboyo, yang kedua Bapak Adris Samutiara, yang keduanya minta doakan kepada kita semuanya supaya usaha yang sedang beliau ini rilis, ini rencananya jam 1 siang ini dia mau meeting. Minggu kemarin sudah meeting, katanya selangkah lagi Pak, mohon doanya kepada teman-teman. Ini selangkah lagi katanya, nanti jam 1 siang berarti ketentuannya. Gol dan tidaknya nanti meeting hari ini. Dia sudah nazar sebulan sekali, insya Allah saya akan mengundang teman-teman untuk zikir bersama dan untuk siraman rohani saya dan tim, kata beliau. Saya janji kepada beliau saya tidak mengharapkan satu pun Pak dari teman-teman, kecuali saya cuma satu, ingin ayo ngaji bareng-bareng. Jadi Bapak nggak usah pusing-pusing menyiapkan sesuatu untuk saya, sampai saya gitu benar lewat WA, sambungan WA. Bismillahirrahmanirrahim, saya mulai. Ridallahu li syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama khusus ila hadrat arwah arba'atil khulaf rasyidina sadatina Abi Bakr Umar Utsman wa Ali radhiyallahu anhum, wa khususan ila hadrat sultanil Islam Qadi al-Jani dan khususan ila hadrat Asy'arul Hasan al-Sadili, summa khususan ila hadrat al-Imam al-Junaidi, summa khususan ila hadrat summa khususan ila hadrat Kaidar rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihim في الدارين آمين. شهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jangan lupa kita hadiah Fatihah untuk orang tua kita, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal, baik orang tua kandung ataupun orang tua mertua. Semoga dengan berkahnya bacaan suratul Fatihah yang hendak kita bacakan bersama-sama, yang pertama kita masih golongannya anak-anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tua, dan semoga menjadi wasilah, menjadi perantara, dibukakan pintu rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, baik itu urusan dunia, urusan agama, urusan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Summa khususan ila hadrati walidina warhamhum kama rabbayana shighra syuhida lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kemudian kita hadiah Fatihah untuk istri kita semua, baik yang hadir ataupun yang sedang berhalangan hadir. Semoga dengan berkahnya bacaan suratul Fatihah yang hendak kita bacakan bersama-sama, istri kita menjadi istri yang solihah, kita menjadi istri yang sabar. Kala ekonomi kita, keadaan kita sedang kurang baik, istri kita bisa tabah, bisa sabar, dan istri kita juga bisa sabar di dalam mengasuh anak-anak kita, mendidik anak-anak kita. Ya, ini ada permintaan, ada dua teman yang minta didoakan agar rumah tangga, tetapi ini tidak saya sebutkan ya. Semoga rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, yang damai, yang tentram, ya, mawaddah, saling mencintai, warahmah, saling menyayangi satu sama lain. Ada dua teman yang request ke saya, mohon didoakan Pak supaya rumah tangga saya sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, saya sebutkan tapi saya tunjukkan kepada si A dan si B.
الفاتحة إلى أرواح وأجسادكم وأقول أزواجاتنا الشؤل لهن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين